pada pertengahan Oktober tahun 1965. Setelah selesai menumpas gerakan 30 September di Jakarta, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo diperintahkan bergerak ke Jawa Tengah. Maka Sarwo Edi Wibowo bersama pasukan Baret Merahnya pun bergerak dari Jakarta ke Jawa Tengah. Misi yang diembannya adalah membersihkan pendukung gerakan 30 September di lingkungan Kodam Diponegoro sekaligus membantu Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno untuk memulihkan keamanan di sana. Dalam buku Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang dituliskan Hendro Subroto, Sintong Panjaitan bercerita pergerakan RPKAD ke Jawa Tengah itu sendiri kata Sintong dimulai pada tanggal 18 Oktober tahun 1965. Ketika itu di tanggal tersebut, Batalion Yon 1 RPKAD di bawah pimpinan Mayor C.I. Santosa diberangkatkan ke Jawa Tengah. Pasukan Baret Merah ini diberangkatkan ke Jawa Tengah untuk membantu Kodam 7 Diponegoro dalam melakukan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Menurut Sintong, pertimbangan kenapa sampai Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto memerintahkan Komandan RPKAD Sarwo Edi Wibowo untuk bergerak ke Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah memang menjadi basis yang kuat dan tumpuan harapan bagi PKI dalam melakukan pemberontakan. Selain itu penyusupan PKI ke dalam jajaran Kodam 7 Diponegoro berjalan lancar. Sesuai dengan taktik dan strategi pada waktu itu sebenarnya Biro Khusus PKI dalam taraf mampu untuk melumpuhkan seluruh resor militer di Jawa Tengah dan dalam taraf memiliki kemampuan menggerakkan pasukan maupun kesatuan untuk kepentingan PKI. Menurut Sintong, kekuatan Batalion 1 RPKAD yang diberangkatkan ke Jawa Tengah terdiri dari Kompi Tanjung, Kompi Urip, Kompi Ramelan, dan Kompi Kayat. Selain itu pasukan RPKAD yang bergerak ke Jawa Tengah juga diperkuat oleh Kompi Beyon Kaf 1, Panser Brikaf 1 Kostrat dan 1 peleton polisi militer AD, Pomat Para yang berstatus BP. Pasukan juga disertai dengan 1 unit mobil penerangan dari Departemen Penerangan. Selain itu, Batalion 1 RPKAD juga didukung oleh 1 kompi peralatan Angkatan Darat yang berstatus BP untuk merawat kendaraan yang sedikitnya terdiri dari 80 truk yang masih baru. Sejumlah mobil Toyota Canvas dan 1 kompi kavaleri Panzer yang menyusul ke Semarang dengan kereta api. Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo itu sendiri berangkat mendahului Batalion 1 RPKAD dengan menggunakan Toyota Canvas dengan dikawal oleh peleton 1 di bawah pimpinan Sintong Panjaitan. Julius Power dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang yang disusunnya mencatat, pada tanggal 23 Oktober tahun 1965 Kolonel Sarwo Edi, Komandan RPKAD, bersama anak buahnya tiba di Yogyakarta untuk mengikuti upacara pemakaman Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono di makam pahlawan Semaki. Semalam sebelumnya, jenazah komandan berikut Kepala Staf Korem 72 tersebut baru saja ditemukan di Kentungan, di belakang asrama militer, ketika sedang dalam perjalanan menuju makam pahlawan Semaki. Mendadak Sarwo Edi menerima informasi lewat radio. Massa komunis di sepanjang Jalan Raya Solo Yogyakarta bergerak. Mereka memutuskan saluran telepon dan menebangi pohon-pohon di sepanjang jalan dipakai untuk merintangi lalu lintas. Mendengar informasi itu, Sarwo Edi berkata, "Baik, saya ke sana." Kolonel Sarwo Edi pun langsung memerintahkan anak buahnya meninggalkan tempat upacara pemakaman. Dengan sigap anggota RPKAD itu kembali naik truk, meluncur menuju lokasi, tempat massa menebangi pohon-pohon untuk dipakai penghalang jalan. Situasi segera bisa dikendalikan karena demikian pula dengan pemogokan di stasiun kereta api Solo Balapan oleh para anggota SBKA atau Serikat Buruh Kereta Api yang dihasut pendukung PKI. Pemogokan tersebut telah melumpuhkan perjalanan kereta api seluruh Jawa Tengah karena stasiun Solo Balapan persis di tengah Simpang 3, Madiun, Yogyakarta dan Semarang. Hendro Subroto yang mengikuti Sarwo Edi selama operasi Merapi dalam buku Dewan Revolusi PKI menggambarkan situasi tersebut. Sekitar pukul 16.30 Kolonel Sarwo Edi memasuki stasiun Balapan. Untuk antisipasi menghadapi kemungkinan amukan massa,
Satu kompi RPKAD mengambil posisi strategis dengan membawa senapan serbu AK-47, senapan mesin AKM dan RPD untuk melakukan pengamanan. Sarwo Edi dengan memakai kacamata hitam serta membawa tongkat komando tanda mata dari Jenderal Yani berkata, "Siapa yang mau tetap mogok, silakan duduk di sebelah kiri saya." Dia diam sejenak, kemudian melanjutkan kalimatnya, "Siapa yang tidak ikut mogok, duduk di sebelah kanan." Sambil melirik jam tangannya, Sarwo berkata, "Saya beri waktu 5 menit. Tentukan pilihan kalian." Serentak setelah Kolonel Sarwo Edi berkata seperti itu terjadi kesibukan di antara massa yang melakukan pemogokan. Para anggota SBKA yang sedang mogok dan sepanjang hari hanya duduk di lantai peron stasiun langsung saling berbisik. 5 menit kemudian, suara Sarwo Edi memecah keheningan. "Loh, kok tidak ada yang mau pindah duduk di sebelah kiri saya? Berarti, tidak seorang pun di antara kalian masih ingin mogok. Kalau begitu, segera atasi kemacetan perjalanan kereta api," kata Sarwo Edi dengan tegas. Semua pegawai DKA atau jawatan kereta api stasiun Solo Balapan pun bergerak dan suasana setempat segera hidup kembali. Menurut Julius Power, aksi tebang pohon berikut pemogokan di stasiun kereta api Solo Balapan merupakan upaya terakhir oleh massa komunis untuk berusaha comeback di Jawa Tengah. Selain memutuskan saluran telepon dan membuat rintangan jalan, mereka juga menyerang pos-pos polisi terpencil serta gudang senjata di depo latihan militer Klaten. Semua usaha tersebut berhasil digagalkan karena RPKAD tidak pernah datang terlambat. Sementara itu, John Hughes dalam buku berjudul The End of Soekarno juga mengisahkan pengalamannya saat meliput langsung gerakan pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edi di Jawa Tengah. Di daerah pedesaan Jawa Tengah, mereka yang menentang komunis diculik dan rumahnya dibakar. Di Solo, ratusan warga anti-komunis dibunuh, rumah-rumahnya dibakar. Kami beruntung tidak pernah datang terlambat sehingga pada tanggal 30 Oktober gerombolan Gestapo praktis sudah menyerah semua. Sebagai upaya perlawanan secara militer berskala besar, aksi komunis bisa kami akhiri di Jawa Tengah, tulis John Hughes dalam laporan jurnalistiknya mengutip pernyataan Kolonel Sarwo Edi Wibowo.